Hari ini kita mengenang sosok luar biasa, seorang tokoh yang tak hanya jenius, tapi juga berhati luhur. Namanya Baharudin Yusuf Habibie, atau yang biasa kita kenal dengan B.J. Habibie. Beliau lahir di Parepare tahun 1936. Setelah ayahnya wafat, ibunya terus mendorong Habibie untuk belajar tinggi. Hingga akhirnya ia berangkat ke Jerman dan menjadi ahli pesawat terbang. Di sanalah kecintaan Habibie pada dunia teknologi tumbuh pesat. Ia belajar keras, menyelesaikan studi dengan cemerlang, dan meraih gelar doktor teknik penerbangan di usia yang sangat muda. Bapak B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa berkompeten untuk terus belajar, berprestasi, berprofesional di kehidupan sehari-hari. Terbukti dengan menjadi ahli teknologi dengan kedudukan Vice President di Messerschmitt Bölkow Blohm MBB di Jerman, serta Bapak B.J. Habibie mendirikan IPTN yang sekarang terkenal dengan PT Dirgantara Indonesia dan berhasil memimpin pengembangan pesawat N250, sebuah pesawat buatan anak bangsa. Kita mungkin sering dengar Habibie dijuluki Mr. Crack karena kepintarannya memecahkan masalah retakan pesawat. Tapi yang jarang kita sadari, betapa besar cintanya pada Indonesia. Di puncak karir internasionalnya, Habibie justru memilih pulang ke tanah air. Ia tidak ingin hanya menjadi penonton kemajuan negara lain. Ia ingin Indonesia juga bisa berdiri sejajar dengan negara-negara maju. Bapak Baharudin Yusuf Habibie benar-benar sosok yang luar biasa. Bagaimana tidak, di tengah karirnya yang bisa bersaing di kancah internasional, beliau lebih memilih mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Bapak Baharudin Yusuf Habibie benar-benar menjadi panutan, menjadi inspirasi bagi kita warga negara untuk terus mendedikasikan hidup kita, untuk terus menerapkan nilai-nilai berakhlak kepada bangsa dan negara Indonesia. Disinilah ia mengabdi sebagai menteri, lalu wakil presiden, dan akhirnya presiden ketiga Republik Indonesia. Tapi lebih dari jabatan-jabatan itu, Habibie adalah contoh nyata ASN yang berakhlak. Ia juga bekerja dengan ketulusan, bukan hanya dengan kecerdasan. Selalu fokus pada pelayanan, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, dan terus belajar serta berinovasi tanpa henti. Adaptif, mampu berinovasi dan menyesuaikan diri. Fakta dari Bapak B.J. Habibie yaitu menavigasi Indonesia dari era otoriter ke demokratis dalam waktu yang singkat. Menerima kenyataan secara terbuka referendum hasil Timor Timur walaupun berat bagi bangsa Indonesia. Kolaboratif, memiliki makna mampu bekerja sama dan membangun sinergi. Aktif membina sinergi antara pemerintah, ilmuwan, dan industri melalui konsep Habibie Factor atau nilai tambah teknologi, membangun jaringan dengan diaspora Indonesia dan ilmuwan dunia untuk pembangunan nasional. Beliau bisa bergaul dengan siapa saja, dari teknokrat, rakyat biasa, hingga mahasiswa. Ia tidak pernah berhenti mencintai negeri ini, meski tahu perjuangan itu tidak selalu mudah. Nilai akuntabel tercermin kuat dalam kepemimpinan Bapak B.J. Habibie. Beliau menyampaikan laporan pertanggungjawaban di DPR. Meskipun terjadi penolakan, beliau menerima dengan lapang dada. Sikap ini menunjukkan betapa beliau menjunjung tinggi tanggung jawab dan nilai demokrasi. Dan yang paling penting, ia selalu terbuka bekerja sama karena beliau percaya kita
tidak bisa membangun bangsa sendirian. Teman-teman, Bapak B.J. Habibie menunjukkan pelayanan yang tulus saat ia memimpin. Beliau membuka kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan juga memilih mundur demi kepentingan rakyat, bukan untuk kekuasaan. Bapak B.J. Habibie adalah sosok yang mengajarkan kita arti hidup berdampingan dalam damai. Ia tak hanya memimpin dengan kecerdasan, tapi juga dengan hati dan penuh toleransi. Di tengah keberagaman bangsa, beliau hadir sebagai jembatan, membuka ruang dialog, mendengarkan semua suara. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok yang harmonis. Ini ditunjukkan dengan sikap beliau yang toleran terhadap perbedaan, selalu aktif mengupayakan dialog antar suku, agama, dan budaya dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik-konflik yang terjadi di negara Republik Indonesia. Beliau tidak mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya sendiri. Beliau selalu mengedepankan rasa toleran dengan tujuan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam kehidupan pribadi pun beliau merupakan sosok yang harmonis, yaitu sosok yang menyayangi keluarga dan penuh rasa cinta kasih. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya utarakan mengenai sosok Bapak B.J. Habibie. Dari Habibie, kita belajar arti pengabdian, bahwa ASN bukan sekedar bekerja di kantor, tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik dengan ilmu, ketulusan, dan nilai-nilai berakhlak.